Jumpa lagi pada kuliah pengantar aplikasi komputer untuk pertemuan kedua, yaitu mengenai software. Pada pertemuan ini kita akan bahas mengenai definisi software, kemudian klasifikasi software secara umum, lalu klasifikasi software berdasarkan fungsi, selanjutnya klasifikasi software berdasarkan lisensi, dan yang terakhir adalah klasifikasi mengenai software aplikasi. Kita mulai yang pertama, yang definisi software. Definisi dari software adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Jadi software itu adalah menjembatani antara user atau pengguna atau manusia dengan perangkat kerasnya. Perangkat kerasnya dalam hal ini adalah komputer, ya. Bisa berupa laptop, bisa berupa server, bisa berupa sonar komputer dan sebagainya. Jadi software dibutuhkan itu untuk sebagai sarana interaksi apa yang dilakukan oleh pengguna itu supaya bisa dimengerti perintahnya oleh perangkat kerasnya. Secara umum, software itu dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu software sistem dan software aplikasi. Apa bedanya? Software sistem itu adalah software yang memang digunakan untuk sistem, ya. Sebagai contoh, sistem operasi. Kita kenal ada Windows, kemudian ada Linux, ada Unix. Windows juga macam-macamnya, ada Windows 10 sekarang, sebelumnya ada Windows 7, Windows XP, dan sebagainya. Jadi software yang khusus memang berkaitan dengan sistem operasi. Kemudian ada compiler atau interpreter atau bahasa pemrograman. Itu software-software yang digunakan untuk menerjemahkan suatu perintah bahasa pemrograman, source code, menjadi suatu software yang bisa digunakan oleh pengguna secara langsung. Kemudian ada utility, misalnya ketika komputer kita sudah mulai lambat, ada utility yang bisa digunakan untuk melakukan optimisasi komputer, misalnya memindahkan file-file yang tidak perlu bisa dideteksi secara langsung kemudian dihapus, atau mengelompokkan file-filenya kemudian mengatur lagi sehingga menjadi lebih optimal. Juga misalnya utility untuk melakukan format terhadap harddisk baru ketika kita menambahkan harddisk pada suatu sistem komputer. Kemudian yang kedua itu software aplikasi, yaitu software yang diaplikasikan untuk menunjang operasional kebutuhan manusia. Jadi langsung dipergunakan oleh manusia. Nah, sebagai contoh, ini yang kita gunakan ini ada PowerPoint, kemudian untuk pengetikan atau pembuatan dokumen ada Microsoft Word, kemudian untuk pengolahan data yang kecil itu ada Excel, kemudian ada Microsoft Access, kemudian ada di base, ya, kalau di database, ya. Ini kalau pengelompokan software secara umum. Kemudian berdasarkan fungsi itu beda lagi, dipisahkan lagi menjadi 3 macam, ya. Ada program aplikasi atau application program, kemudian ada sistem operasi, ada bahasa pemrograman. Software yang termasuk dalam program aplikasi misalnya seperti tadi ada MS Word, kemudian Office, ada spreadsheet semacam Excel, kemudian kalau zaman dulu itu ada Lotus, ada untuk pengolahan gambar itu misalnya ada Photoshop. Itu yang termasuk program aplikasi. Kemudian sistem yang kedua itu sistem operasi. Itu software yang memang berkaitan dengan sistem operasi, ya, yang banyak dikenal ada Microsoft Windows, kemudian ada Linux, kemudian ada Linux macam-macam, ada SUSE, kemudian ada Red Hat, ada Unix, kemudian ada juga Sun System. Kemudian yang ketiga itu adalah termasuk klasifikasi bahasa pemrograman. Sebagai contoh, misalnya ada bahasa C++, bahasa Java, ada PHP, Python, dan bahasa lainnya. Itu termasuk dalam bahasa pemrogram, klasifikasi bahasa pemrograman. Kemudian berdasarkan lisensi itu ada 7 macam software. Pertama, freeware. Freeware itu artinya software yang memang gratis.
software yang disediakan secara gratis. Kemudian yang kedua ada shareware. Shareware ini adalah software yang disediakan sebagian gratis, tapi fitur-fitur tertentu dia akan jadi berbayar. Itu namanya shareware. Jadi hanya dibagi, kita diberikan kesempatan untuk mencoba, tapi kemudian kalau kita mau fullnya kita harus membayar juga. Itu shareware. Kemudian ada firmware. Firmware itu adalah software yang digunakan di suatu ROM khusus ya. Kemudian commercial software, ini adalah software yang memang digunakan untuk kebutuhan komersial. Ya, misalnya ada di IBM punya software itu, kemudian setiap accounting juga ada commercial software. Lalu ada free software. Free software ini berbeda dengan freeware ya. Kalau freeware itu gratis. Kalau free software adalah software yang bebas untuk diubah. Ini kemudian berkembang menjadi open source software. Awalnya adalah free software itu software yang tidak gratis, tidak harus gratis tapi dia free, tapi kebanyakan free software juga gratis. Bedanya dengan open source software, kalau open source software itu memang source-nya di open sehingga orang bisa memodifikasi software tersebut. Kemudian ada malware, ini adalah software yang memang digunakan untuk merusak ya, tujuannya untuk merusak, untuk menghancurkan informasi ketika memang itu tidak boleh diketahui oleh seorang. Awalnya untuk itu sebenarnya, tapi belakangan justru menjadi virus malware ini. Awalnya sebenarnya untuk menghancurkan sesuatu gitu, ketika memang itu tidak boleh diketahui oleh orang lain misalnya, itu menjadi malware. Kemudian klasifikasi software aplikasi ini bisa kita klasifikasikan lagi. Ada yang dipergunakan untuk pengolahan kata, paling umum itu ada Microsoft Word ya. Kalau yang lain mungkin ada OpenOffice gitu ya, yang free. Kemudian ada spreadsheet, ini berkaitan dengan pengolahan angka, contohnya itu ada Excel, kalau zaman dulu ada Lotus. Kemudian ada database untuk pengolahan data, ini yang sering kita lihat itu ada Access ya. Ini bisa digunakan untuk melakukan mail merge misalnya dengan word processing, bisa dilakukan bekerja sama ya, combine antara word processing dengan database. Kemudian ada publisher, itu untuk mengolah data letak. Misalnya kita mau membuat pengumuman, mau membuat cover atau membuat kartu ucapan gitu ya, itu menggunakan publisher. Kemudian ada ID design untuk mengolah rancang bangun ya, misalnya kita mau membangun rumah, kita bisa desain dulu, buat desainnya seperti apa, AutoCAD misalnya ya. Untuk kita mau mendesain suatu barang, kita bisa gambarkan dulu sehingga bisa dihitung kebutuhannya apa aja, ukurannya berapa, itu bisa dibuat. Kemudian statistik, ini nanti penting dipergunakan untuk skripsi, untuk melakukan pengolahan data penelitian. Secara umum juga bisa digunakan untuk melakukan pengolahan survei untuk mengambil suatu kesimpulan terhadap suatu kumpulan data. Kalau nanti berminat di data scientist, ini juga sangat mendukung ya, statistik ini, software statistik. Kemudian ada pengolahan citra atau pengolahan gambar, masuk dalam kategori ini misalnya Adobe Photoshop gitu ya. Paint itu termasuk pengolahan citra. Jadi misalnya bagaimana kita mengolah gambar-gambar, memodifikasi, entah itu mengubah warna atau kita memberikan efek-efek lain, ini termasuk pengolahan citra. Demikian materi untuk software.